Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mempelajari yang namanya ilmu logika atau yang biasa disebut sebagai ilmu mantik. Secara umum ilmu mantik adalah ilmu yang bisa menjaga kita dari kesalahan berpikir. Sehingga ilmu mantik ini menjadi pondasi yang sangat penting untuk bisa memperdalami ilmu-ilmu lainnya. Kenapa seperti itu? Karena semua disiplin ilmu apapun itu pasti membutuhkan yang namanya berpikir. Bahkan tidak hanya ilmu keislaman, ilmu umum pun pasti membutuhkan yang namanya berpikir. Saya ambil contoh misalkan, apa itu hidrogen? Perlu berpikir. Agar kita bisa sampai pada pengetahuan apa itu hidrogen, kita perlu berpikir. Kemudian misalkan berapa kecepatan yang dibutuhkan oleh kereta agar bisa sampai ke tujuan tepat waktu. Butuh berpikir. Dan ilmu mantik adalah ilmu yang bisa menjaga kita agar tidak terburu-buru dalam berpikir dan agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan berpikir. Atau misalkan ketika kita mengambil suatu hukum, ini halal, itu haram. Kenapa? Kenapa itu halal, kenapa itu haram? Butuh berpikir. Dan yang bisa menjaga kita dari kesalahan berpikir adalah ilmu mantik. Sehingga ilmu mantik ini menjadi pondasi yang sangat penting untuk bisa memperdalami ilmu-ilmu lainnya. Nah, sebelum saya menjelaskan ilmu mantik lebih jauh, maka saya jelaskan terlebih dahulu mabadi asyroh dari ilmu mantik. Apa itu mabadi asyroh? Mabadi asyroh itu adalah suatu konsep yang dirumuskan oleh para ulama untuk memberikan gambaran secara umum mengenai ilmu yang akan kita pelajari. Kita di sini sedang mencari ilmu. Tidak mungkin kita itu mencari sesuatu kalau kita sendiri tidak tahu apa yang kita cari. Bayangkan misalkan Anda memiliki seorang teman. Kemudian teman Anda itu mencari-cari sesuatu di sudut kamar, di bawah kolong meja, di bawah karpet. Intinya dia sibuk mencari sesuatu. Ketika Anda tanya, bro, kamu lagi nyari apa? Dia jawab, nggak tahu. Kan aneh, gitu ya. Dia mencari sesuatu, tapi dia sendiri tidak tahu apa yang dia cari. Nah, sehingga sebelum kita ini mencari ilmu mantik, maka alangkah baiknya kita mengetahui gambaran secara umum mengenai ilmu yang akan kita cari. Ilmu mantik itu isinya apa sih? Manfaatnya apa? Permasalahannya apa saja? Siapa yang menjadi wali dari ilmu ini, dan apa hukum mempelajari ilmu ini. Nah, mabadi asyroh itu bisa memberikan gambaran secara umum mengenai ilmu yang akan kita cari. Sehingga di sini saya tertuntut untuk menjelaskan mabadi asyroh dari ilmu mantik agar kalian bisa mendapatkan gambaran secara umum mengenai ilmu mantik. Imam As-Sobban membuat suatu nazam yang berisi mabadi asyroh dari setiap fan. Beliau mengatakan inna mabadi kulli fannin asyroh al-haddu wal mawdu'u thumma thamroh wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a hazas syarafah. Di sini beliau menjelaskan apa saja mabadi asyroh itu. Mabadi asyroh itu ada 10. Yang pertama al-haddu, definisi, kemudian maudhu, bisa kita sebut tema pembahasan, kemudian samroh, manfaat dari ilmu tersebut, kemudian al-fadl, keutamaan, kemudian nisbah, kemudian wadi', kemudian ism, nama, kemudian istimdad, kemudian hukum mempelajarinya, kemudian masail secara umum. Itu adalah mabadi asyroh dari setiap fan ilmu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kita diharuskan untuk mengetahui seluruh mabadi asyroh sebelum mempelajari suatu disiplin ilmu, ataukah cukup hanya sebagian? Maka di sini kita jawab, tidak harus semuanya kita ketahui. Sebagiannya saja sudah cukup. Ya, paling minimal 3. Ta'arif, definisi, kemudian maudhu, kemudian samroh. Setidaknya kita harus mengetahui definisi dari ilmu yang akan kita pelajari. Kemudian isi pembahasannya atau maudhu'nya. Kemudian samrohnya, manfaatnya apa. Paling tidak 3 itu
yang harus kita ketahui sebelum masuk mempelajari suatu disiplin ilmu. Makanya Imam Sobban mengatakan wal ba'du bil ba'dik tafa. Mengetahui sebagian dari mabadi asyrah itu sudah cukup. Ya, paling minimal adalah 3 yang awal. Ta'rif, maudhu, kemudian samroh. Wa man darul jami'a hazas syarafa. Dan barang siapa yang mengetahui seluruh mabadi asyrah itu, maka sungguh dia hazas syarafa, mendapatkan kemuliaan. Oke, di sini pada pertemuan awal ini saya akan menjelaskan mabadi asyrah dari ilmu mantik. Nah, sekarang kita masuk pada mabadi yang pertama, yaitu seputar at-ta'rif, definisi. Apa itu ilmu mantik? Ilmu mantik adalah ilmun ta'simu mura'atuhu adz-dzihna 'anil khata' fil fikri. Ilmu mantik adalah ilmu yang bisa menjaga kita dari kesalahan berpikir saat kita mempraktekannya. Nah, di sini ada satu koid penting, yaitu mura'ah. Mura'ah itu artinya menjaga. Artinya, yang bisa menjaga kita dari kesalahan berpikir pada hakikatnya bukan ilmu mantiknya. Akan tetapi yang bisa menjaga kita dari kesalahan berpikir adalah saat kita mempraktekkan ilmu tersebut. Kalau kita sudah belajar mantik bertahun-tahun, sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, maka tidak akan ada gunanya kalau kita tidak mempraktekkan ilmu mantik. Sehingga di sini harapan saya adalah setelah kita mempelajari ilmu mantik, saya berharap teman-teman bisa mempraktekkan kaidah-kaidahnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang tadi dikatakan bahwa saat kita mempraktekkan ilmu mantik, maka kita bisa terjaga dari kesalahan berpikir. Sekarang pertanyaannya, apa itu berpikir? Berpikir adalah tartib umur ma'lumah lit ta'addi ila amrin majhul. Berpikir itu artinya menyusun perkara-perkara yang kita ketahui agar bisa sampai pada sesuatu yang tidak kita ketahui. Saya ambil contoh, misalkan, ma huwa jipang. Teman-teman tahu apa itu jipang? Oke, kalau teman-teman tidak mengetahui apa itu jipang, berarti jipang ini termasuk al-amru al-majhul. Perkara yang tidak Anda ketahui. Nah, agar kita bisa sampai pada gambaran apa itu jipang, maka Anda perlu menyusun maklumat-maklumat yang Anda ketahui untuk bisa sampai pada apa itu jipang. Misalkan, saya katakan bahwa jipang adalah at-ta'am al-khas fi Pasuruan. Jipang itu adalah makanan khas kota Pasuruan yang rasanya itu manis. Oke, di sini kalian sudah mengetahui makna dari to'am, apa itu makanan. Kalian tahu makna dari makanan. Kemudian kalian tahu makna dari al-khos, khas. Kemudian kalian mengetahui apa itu Pasuruan. Pasuruan itu kota yang ada di Jawa Timur. Nah, dengan menyusun perkara-perkara yang Anda ketahui ini, at-to'am, al-khos, fi Pasuruan, maklumat-maklumat yang Anda ketahui ini, Anda susun, kemudian setelah disusun, maka Anda bisa sampai pada sesuatu yang tidak Anda ketahui, yaitu jipang. Pada mulanya Anda tidak tahu apa itu jipang. Kemudian saya mencoba menyusun perkara-perkara yang Anda ketahui, yaitu makanan, kemudian khas, kemudian kota Pasuruan. Nah, kalimat-kalimat tadi sudah Anda ketahui. Makanan itu Anda sudah mengetahui, khas Anda mengetahuinya, kemudian kota Pasuruan Anda mengetahui maknanya. Nah, setelah saya susun perkara-perkara yang Anda ketahui, maka Anda bisa sampai pada jipang yang tadinya tidak Anda ketahui. Nah, itu adalah berpikir, yaitu menyusun perkara yang Anda ketahui untuk bisa sampai pada sesuatu yang tidak diketahui. Gitu ya. Kemudian misalkan contoh lain. Halis sholah labudda minan niyah. Apakah sholat itu harus menggunakan niat? Oh, katakanlah Anda tidak mengetahuinya. Berarti status apakah sholat itu perlu menggunakan niat itu termasuk al-amru al-majhul. Sesuatu yang tidak Anda ketahui hukumnya. Emang iya kalau kita sholat harus menggunakan niat? Oke, berarti itu adalah amrun majhul. Sesuatu yang tidak Anda ketahui. Kemudian, agar bisa sampai pada hukum apakah sholat itu wajib menggunakan niat, maka saya menyusun perkara-perkara yang Anda ketahui. Saya menyusun sebuah kalimat, as-sholah ibadah.
Sholat itu ibadah dan Anda mengetahuinya bahwasanya yang namanya sholat itu pasti ibadah. Wa kullu ibadah la budda minan niyah, dan semua ibadah itu harus menggunakan niat. Dan di sini Anda mengetahuinya karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu harus menggunakan niat. Nah, di sini ibadah itu harus menggunakan niat. Berarti dari dua pernyataan yang Anda ketahui, as-shalah ibadah, wa kullu ibadah la budda minan niyah. Dari dua pernyataan itu Anda bisa sampai pada hukum bahwasanya ternyata sholat itu harus menggunakan niat. Kenapa harus menggunakan niat? Karena sholat adalah ibadah dan semua ibadah harus menggunakan niat. Gitu. Nah, itu adalah contoh dari yang namanya berpikir. Ya. Nah, kemudian perlu Anda ketahui bahwasanya al-ilm, pengetahuan yang ada di kepala kita, apapun itu. Al-ilm dengan makna mutlaqul idrak. Mutlaqul idrak itu artinya pengetahuan apapun yang ada di kepala kita. Nah, ilm, pengetahuan apapun itu yang ada di kepala kita, maka tidak akan terlepas dari dua hal. Yang pertama tasawur, dan yang kedua adalah tasdiq. Apa itu tasawur? Tasawur itu artinya al-idrak bila hukmin. Pengetahuan yang tidak ada penghukuman. Kemudian apa itu tasdik? Tasdik artinya al-idraku bihukmin, pengetahuan yang disertai dengan penghukuman. Oke, kita ambil contoh dari tasawur. Tasawur artinya idrak bila hukmin, pengetahuan tanpa adanya penghukuman. Saya kasih contoh, misalkan saya tahu pensil, saya tahu songkok, saya tahu baju, saya tahu handphone. Nah, pengetahuan-pengetahuan tadi, saya mengetahui pensil, saya mengetahui apa itu handphone, saya mengetahui apa itu songkok, dan lain sebagainya. Di situ saya tidak memberikan penghukuman. Pensilnya kenapa? Songkoknya kenapa? Bajunya kenapa? Di situ tidak ada penghukuman. Nah, kalau pengetahuan itu tidak ada penghukuman, maka itu namanya tasawur. Sedangkan kalau misalkan pengetahuan Anda itu ada sebuah penghukuman, maka itu namanya tasdik. Misalkan saya mengatakan pensil ini warnanya putih. Berarti saya menghukumi pensil dengan warna putih. Nah, itu namanya tasdik. Mengetahui sesuatu yang disertai dengan penghukuman. Kemudian misalkan saya mengatakan handphone itu mahal. Di situ saya menghukumi handphone dengan hukum mahal. Mengetahui sesuatu yang disertai dengan penghukuman. Oke, itu adalah perbedaan tasawur dengan tasdik. Nah, pada contoh yang pertama, apa itu jipang? Di sini Anda tidak mengetahui tasawur dari jipang. Jipang itu apa sih? Gambarannya seperti apa jipang itu? Nah, berarti jipang ini termasuk amrun majhul tasawuri. Gitu ya. Jipang termasuk majhul tasawuri. Kenapa termasuk majhul tasawuri? Karena jipang ini merupakan sesuatu yang tidak Anda ketahui tasawurnya. Nah, kemudian sesuatu yang bisa mengantarkan kita pada majhul tasawuri itu namanya ta'rif atau qaulun syarihun. Kemudian pada contoh yang kedua, halis sholah la budda minan niyah. Apakah sholat itu harus menggunakan niat? Nah, di sini Anda tidak mengetahui hukum dari sholat. Apakah harus menggunakan niat ataukah tidak? Berarti halis sholah la budda minan niyah ini termasuk majhul tasdiqi. Kenapa termasuk majhul tasdiqi? Karena Anda tidak mengetahui tasdik atau Anda tidak mengetahui hukum apakah sholat itu harus menggunakan niat ataukah tidak. Berarti halis sholah la budda minan niyah itu termasuk majhul tasdiqi. Nah, kemudian sesuatu yang bisa mengantarkan kita pada majhul tasdiqi itu namanya qiyas atau hujjah. Berarti pada dua pernyataan ini, as-shalah ibadah wa kullu ibadah la budda minan niyah, gabungan atau kumpulan dari dua pernyataan ini namanya qiyas atau hujjah. Kemudian kita lanjutkan pada mabadi berikutnya, yaitu seputar maudhu'. Kenapa kita perlu mengetahui maudhu' dari suatu disiplin ilmu? Tujuannya adalah untuk bisa membedakan
mana pembahasan ilmu mantik dan mana yang bukan pembahasan ilmu mantik. Ketika misalkan kita membaca suatu kitab ilmu mantik, kemudian di situ kita menemukan ada pembahasan bahwa lafaz ini menjadi mubtada, lafaz ini menjadi khobar. Oh, dari situ setelah kita mengetahui maudhu dari ilmu mantik, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ini bukan pembahasan ilmu mantik. Itu adalah tujuan kita mengetahui maudhu dari suatu disiplin ilmu. Apa maudhu dari ilmu mantik? Maudhu atau tema pembahasan dari ilmu mantik adalah al-ma'lumat at-tasawwuriyah wat-tasdiqiyah min haitsu innaha tusilu ila amrin majhul. Yaitu maklumat tasawwuri atau tasdiqi yang mana maklumat tersebut bisa mengantarkan pada sesuatu yang tidak kita ketahui. Sehingga dalam ilmu mantik ini kita akan diajarkan bagaimana merangkai sebuah maklumat yang kita ketahui untuk bisa sampai pada sesuatu yang tidak kita ketahui. Sebelumnya telah kita bahas bahwa maklum tasawwuri yang bisa mengantarkan kita pada majhul tasdiqi itu namanya ta'rif. Seperti dalam contoh Jipang, kemudian saya mendefinisikan sebagai at-ta'am al-khas min Pasuruan. Kalimat at-ta'am al-khas min Pasuruan ini disebut sebagai ta'rif. Ya, kumpulan maklumat yang bisa mengantarkan kita pada majhul tasawwuri itu namanya ta'rif atau qaul syarih. Kemudian maklum tasdiqi yang bisa mengantarkan kita pada majhul tasdiqi itu namanya qiyas atau hujjah. Pada kalimat as-shalah ibadah itu adalah maklum tasdiqi, sesuatu yang kita ketahui tasdiknya, sesuatu yang kita ketahui hukumnya. Begitupun dengan kalimat yang kedua, wa kullu ibadah la budda minan niyah, itu termasuk maklum tasdiqi. Nah, gabungan dari dua maklum tasdiqi yang bisa mengantarkan kita pada majhul tasdiqi itu disebut sebagai qiyas. Nah, isi pembahasan ilmu mantik itu seputar maklum, tasawwuri maupun tasdiki yang bisa mengantarkan kita pada sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu adalah maudhu dari ilmu mantik. Kemudian kita beranjak pada mabadi berikutnya yaitu samroh atau faidah dari ilmu mantik. Apa manfaat dari ilmu mantik? Yang pertama adalah al-ismah ba'da mura'atiha 'anil khata' fil fikri, yaitu bisa menjaga kita dari kesalahan berpikir saat kita mempraktekkan kaidahnya. Saya ambil contoh misalkan, Zaidun insan wa kullu insan makhluk. Di sini ada dua pernyataan, Zaidun insan wa kullu insan makhluk. Nah, cara membuat suatu kesimpulan dari dua pernyataan ini adalah dengan menghapus kalimat yang sama. Di sini kalimat yang sama adalah kalimat insan. Sehingga insan ini kita hapus. Nah, kemudian yang kita cari adalah apakah kita bisa menyimpulkan bahwa Zaid adalah makhluk? Maka tentu jawabannya Zaid adalah makhluk. Ketika dikatakan Zaidun insan wa kullu insan makhluk, maka jelas natijahnya, kesimpulannya Zaid adalah makhluk. Oke, kemudian contoh berikutnya. Zaidun dzu lihyah. Zaid memiliki jenggot. Wa kullu wahabi dzu lihyah, dan semua wahabi memiliki jenggot. Polanya masih sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mencari sebuah kesimpulan caranya adalah dengan menghapus kalimat yang sama. Di sini kalimat yang sama adalah kalimat dzu lihyah, memiliki jenggot. Dzu lihyah ini kita hapus. Nah, kemudian yang kita cari adalah apakah kita bisa memastikan bahwa Zaid adalah Wahabi? Kalau Anda menjawab Zaid pasti seorang Wahabi, maka tanpa disadari Anda telah terjerumus dalam kesalahan berpikir. Kenapa seperti itu? Karena yang saya katakan di sini adalah semua Wahabi memiliki jenggot. Kullu Wahabi dzu lihyah. Saya tidak mengatakan semua yang memiliki jenggot adalah Wahabi. Beda ya antara saya mengatakan semua Wahabi memiliki jenggot dengan semua orang yang memiliki jenggot adalah Wahabi. Nah, di sini yang saya katakan adalah semua Wahabi memiliki jenggot. Artinya bisa jadi
ada seseorang yang memiliki jenggot tapi dia bukan Wahabi. Contohnya Lionel Messi. Lionel Messi kan berjenggot. Tapi apakah dia Wahabi? Enggak, dia bahkan non-Islam. Ya. Nah, sehingga kalau Anda terburu-buru dalam menyimpulkan bahwa Zaid itu pasti seorang Wahabi, maka Anda telah terjerumus dalam kesalahan berpikir. Nah, itulah salah satu kegunaan dari ilmu mantik agar kita tidak terburu-buru dalam mengambil suatu kesimpulan dan agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan berpikir. Kemudian contoh berikutnya, misalkan huwa rojul, huwa khoin. Dia laki-laki. Dia suka selingkuh. Ini khoin ya, tipe. Oke, huwa rojul, huwa khoin. Dia laki-laki dan dia suka selingkuh. Polanya masih sama seperti sebelumnya. Untuk mencari sebuah kesimpulan, yaitu dengan cara menghapus kalimat yang sama. Di sini kalimat yang sama adalah huwa. Kemudian pertanyaannya, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa semua laki-laki itu suka selingkuh? Apakah semua lelaki itu sama saja? Belum tentu, gitu ya. Bisa jadi ada lelaki yang nggak suka selingkuh. Contohnya saya, gitu ya. Saya lelaki yang setia. Nah, artinya adalah kalau kita terburu-buru menyimpulkan bahwa semua lelaki itu sama saja, semua lelaki itu suka selingkuh, maka itu artinya Anda telah terjerumus dalam kesalahan berpikir. Kemudian misalkan contoh lain, Zaidun failasuf, Zaidun dol. Zaid adalah ahli filsafat dan Zaid sesat. Oke, kalimatnya sama adalah Zaid sehingga Zaid kita hapus. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa semua filsuf itu sesat? Belum tentu, gitu ya. Bisa jadi ada sebagian filsuf yang tidak sesat. Sehingga kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa semua orang yang belajar filsafat maka dia pasti sesat. Oke, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang pertama adalah al-ismah ba'da mura'atiha 'anil khata' fil fikri, yaitu agar kita terjaga dari kesalahan berpikir manakala kita mempraktekkan kaidahnya. Kemudian manfaat berikutnya dari ilmu mantik adalah kashful mustalahat al-mantiqiyah al-mutanatsirah fi kutubil mutaakhirin. Yaitu agar kita bisa mengetahui istilah-istilah mantik yang tersebar di kitab-kitab mutaakhirin. Syekh Husam pernah mengatakan, "I'lam annal mutaakhirin khassatan ba'dal qarn as-sadis al-hijri qad aghlaqu kutubahum fi syattal ulum bi mustalahat wa qawaid mantiqiyah." Beliau mengatakan, Syekh Husam mengatakan bahwa ketahuilah, ulama-ulama mutaakhirin, khususnya mereka yang hidup setelah abad ke-6 Hijriah, mereka telah mengunci kitab mereka dengan istilah-istilah mantik. Jadi di kitab-kitab mutaakhirin itu banyak sekali disebutkan istilah-istilah mantik. Misalkan disebutkan hadza jinsun, hadza faslun, hadza qiyasul istisna'i, hadza qiyasul iqtirani, hadhihi qadiyah kulliyah hamliyah mujabah. Nah, itu adalah istilah mantik. Kalau kita tidak mempelajari ilmu mantik, maka bisa jadi kita akan kebingungan manakala kita membaca kitab-kitabnya para ulama mutaakhirin. Nah, ini juga menjawab pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang sangat cerdas dan tidak pernah sekalipun dia terjerumus dalam kesalahan berpikir? Apakah orang ini masih tetap harus belajar mantik ataukah sudah tidak perlu? Kita berandai-andai, walaupun ini kemungkinannya sangat kecil sekali. Kita berandai-andai, seandainya ada seseorang yang dia itu sangat cerdas dan tidak pernah sekalipun terjerumus dalam kesalahan berpikir, maka apakah dia itu masih perlu belajar mantik ataukah tidak? Maka di sini saya jawab, masih perlu. Kenapa? Loh kan dia sudah cerdas, dia nggak pernah terjerumus dalam kesalahan berpikir. Untuk apa dia belajar mantik? Saya jawab, dia masih perlu belajar mantik setidaknya untuk mengetahui istilah-istilah mantik. Agar ketika dia itu membaca kitab-kitab ulama mutaakhirin, dia bisa memahami secara utuh. Ketika ulama mutaakhirin mengatakan, hadhihi khassah, hadza aradun amun, hadza ta'rifun bil rasm, hadza ta'rifun bil haddi.
Nah, itu adalah istilah-istilah mantik. Kalau dia tidak pernah belajar mantik, maka bisa dipastikan dia akan kebingungan saat membaca kitab-kitab ulama mutaakhirin. Fala budda min dhabtihi wastihdaril muhim minhu wa in kanat fitratuka salimah. Maka dari sini Anda perlu memahami dan mengistihdar istilah-istilah mantik walaupun kamu itu orang yang sangat cerdas, walaupun fitrah kamu itu salimah. Oke, kemudian manfaat berikutnya dari ilmu mantik adalah al-qudrah ala iqamatil hujaj wal barahin. Ilmu mantik ini memberikan kita kemampuan untuk bisa membangun sebuah hujjah, bisa membangun sebuah dalil, bisa membangun sebuah qiyas. Misalkan kenapa Allah itu ada, kenapa Allah itu punya qudrah, kenapa Allah itu punya iradah. Nah, untuk bisa membangun sebuah hujjah yang kokoh, maka kita perlu yang namanya ilmu mantik. Kemudian manfaat berikutnya adalah ad-difa' 'anil aqaid al-haqqah, untuk membela akidah yang benar. Untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita memerlukan yang namanya ilmu mantik. Bagaimana cara kita membangun sebuah dalil yang kokoh, bagaimana kita mempertahankan argumen kita bahwasanya Allah itu ada, Allah itu qadim, dan seterusnya. Sehingga ilmu mantik ini sangat diperlukan untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian mabadi berikutnya adalah al-masail, atau permasalahan secara umum mengenai ilmu mantik. Dikatakan bahwa masail dari ilmu mantik adalah al-qadaya an-nadhariyah al-muta'alliqah bit-ta'rifat wal aqyisah, yaitu sebuah pernyataan atau sebuah kaidah yang berkaitan dengan definisi atau qiyas. Aqyisah itu jamak dari qiyas. Jadi permasalahan ilmu mantik itu akan berkutat seputar hal-hal yang berkaitan dengan ta'arif dan qiyas. Kemudian mabadi berikutnya adalah al-istimdad. Apa itu istimdad? Istimdad itu artinya dari mana kaidah ini berasal. Kenapa kita perlu mengetahui istimdad? Tujuannya adalah agar kita mengetahui kemana harus merujuk saat kita ingin mentahqiq kaidahnya. Misalkan dalam ilmu nahwu, istimdadnya itu adalah kalamul Arab. Sumber rujukan kaidah dari ilmu nahwu adalah kalam-kalam orang Arab. Terutama orang Arab yang hidup sebelum abad kedua Hijriah. Yang mana kalam mereka itu masih fasih, masih murni, tidak tercampur dengan bahasa non-Arab. Sehingga kalam mereka itu dijadikan sebagai hujjah, dijadikan sebagai landasan dalam mengambil suatu kaidah bahasa Arab. Saat kalian ingin mentahqiq apakah benar fa'il itu selalu marfu', maka silahkan merujuk kepada kalamnya orang-orang Arab yang hidup sebelum abad kedua Hijriah. Apakah mereka ketika mengucapkan fa'il pasti dibaca marfu' ataukah tidak? Nah, itu adalah tujuan kita mengetahui istimdad. Dengan kita mengetahui istimdad, maka kita bisa mengetahui kemana kita harus merujuk saat kita ingin mentahqiq suatu kaidah yang ada di dalamnya. Nah, dikatakan bahwa istimdad, ilmu mantik adalah minal akli, dari akal. Selama kita memiliki akal yang sehat, maka insya Allah kita bisa mentahqiq kaidah yang ada di dalam ilmu mantik. Falidzalika yuqalu anna ilmal mantik huwa ashalul ulumi li'anna ma'rifatahu tatawaqqafu 'alal aqlis salimi faqat wa la tatawaqqafu 'ala ilmin akhar bi khilafi ghairihi minal ulum. Maka dari itu dikatakan bahwasanya ilmu mantik adalah ilmu yang paling mudah di antara ilmu-ilmu yang lain. Kenapa ilmu mantik ini adalah ilmu yang paling mudah? Karena ilmu ini hanya bergantung kepada akal sehat saja. Tidak bergantung kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Berbeda dengan misalkan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu sangat memerlukan yang namanya kaidah ilmu bahasa dan kaidah ilmu mantik. Artinya adalah ilmu usul fikih bergantung kepada ilmu-ilmu lainnya. Berbeda dengan ilmu mantik. Ilmu mantik sama sekali tidak memerlukan ilmu lainnya. Barangkali ada yang bertanya-tanya, loh, bukankah untuk bisa memahami ilmu mantik kita perlu ilmu nahwu? Bukankah kitab ilmu mantik ditulis menggunakan bahasa Arab? Sehingga mau tidak mau kita harus mengetahui ilmu nahwu agar kita bisa mengetahui ilmu mantik. Oke, di sini saya jawab bahwa
Bedakan antara isi dari ilmu mantik dengan tulisan yang menunjukkan pada isi ilmu mantik. Bedakan antara isi dari ilmu mantik dengan tulisan yang menunjukkan pada isi ilmu mantik. Kalau isi materi dari ilmu mantik itu sendiri, dia tidak memerlukan ilmu yang lain. Adapun kalau misalkan ternyata ilmu mantik ini ditulis dengan bahasa Arab, maka yang membutuhkan ilmu nahwu pada hakikatnya itu bukan ilmu mantiknya, tapi tulisannya. Gitu ya. Bayangkan kalau seandainya ada seseorang yang menjelaskan ilmu mantik dengan bahasa yang sama dengan bahasa yang Anda pahami, katakanlah Anda berasal dari Indonesia. Kemudian ada seseorang yang menjelaskan ilmu mantik menggunakan bahasa Indonesia. Apakah itu masih perlu menggunakan ilmu nahwu? Apakah mempelajari ilmu mantik menggunakan bahasa Indonesia yang saya gunakan ini memerlukan ilmu nahwu? Maka jawabannya tidak. Kita memerlukan ilmu nahwu bukan karena ilmu mantiknya, tapi karena tulisan yang digunakan untuk memahami isi dari ilmu mantik. Oke, sampai sini kita istirahat terlebih dahulu. Bila ingin merapikan catatan, silahkan saya berikan waktu selama 2 menit. Oke, kemudian mabadi' berikutnya adalah al-wadhi'. Apa itu wadhi'? Al-wadhi' li'ilmin huwa awwalu man dawwana masailahu wa in 'amila bimuqtadaha kullun nasi qablahu wa mahma haqqaqaha man ba'dahu. Wadhi' dari ilmu mantik atau yang biasa kita terjemahkan sebagai peletak, ya, peletak dari suatu ilmu. Apa maksudnya peletak? Peletak atau wadhi' di sini maksudnya adalah orang yang pertama kali mengumpulkan kaidahnya dalam satu buku. Nah, itu adalah wadhi' atau peletak. Jadi yang disebut sebagai wadhi' dari suatu disiplin ilmu adalah orang yang pertama kali membukukan kaidah suatu ilmu dalam satu buku. Meskipun orang-orang sebelumnya itu ada yang lebih alim daripada si wadhi', maka orang sebelumnya tidak disebut sebagai wadhi' kalau orang sebelumnya tidak membukukan kaidahnya. Apa misalkan? Saya kasih contoh seperti ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih yang menjadi wadhi', yang menjadi peletak dari ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i. Lantas, kalau dikatakan wadhi' dari ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i, apakah itu berarti tidak ada orang yang lebih alim daripada Imam Syafi'i yang hidup sebelum Imam Syafi'i? Maka jawabannya bisa jadi ada. Bisa jadi para sahabat jauh lebih alim seputar usul fikih daripada Imam Syafi'i.
Lantas, kenapa para sahabat itu tidak disebut sebagai wadih dari ilmu usul fikih, walaupun mereka itu adalah orang yang lebih alim dari Imam Syafi'i? Maka jawabannya, karena para sahabat meskipun lebih alim, tapi mereka tidak mengumpulkan kaidah usul fikih dalam satu buku. Sehingga mereka tidak disebut sebagai wadih. Dan meskipun orang-orang, katakanlah sebelum Imam Syafi'i itu banyak yang mengamalkan dan mempraktekkan kaidah usul fikih, kalau mereka tidak membukukan, maka mereka tidak disebut sebagai wadih dari ilmu usul fikih. Gitu ya. Dan meskipun orang-orang setelahnya itu mentahqiq kaidahnya, maka orang-orang setelahnya juga tidak disebut sebagai wadih dari suatu disiplin ilmu. Tolak ukur seseorang disebut sebagai wadih adalah saat dia yang pertama kali mengumpulkan kaidahnya menjadi satu buku. Kemudian yu'addu al-failasuf al-muallim al-awwal Aristoteles awwala man wada'a ilmal mantiq wa dawwanahu fi kutubin wa jama'a talamidhuhu hadhil kutub fi majmu'in wahid mudhafan ilaihi muqaddimah. Wa summiyat kutubu Aristo mujtami'atan ma'a hadhil kutub bismi organon. Nah, yang menjadi wadih dari ilmu mantik adalah al-muallim al-awwal Aristoteles. Lakob al-muallim al-awwal itu diperuntukkan untuk Aristoteles. Adapun al-muallim ats-tsani adalah diperuntukkan untuk Al-Farabi. Nah, Aristoteles adalah filsuf Yunani yang mengumpulkan kaidah ilmu mantik menjadi beberapa kitab, kemudian dari beberapa kitab itu dikumpulkan oleh para muridnya menjadi satu kitab yang disebut sebagai Organon. Ini adalah nama atau judul dari kitab Aristoteles yang berisi kumpulan kaidah-kaidah ilmu mantik. Kemudian kitab ini ditambahi muqaddimah oleh para murid-muridnya. Wa hadhihi kalimah Yunaniyah maknaha alah. Organon secara bahasa artinya adalah alat. Kenapa disebut sebagai alat? Karena memang ilmu mantik ini berguna sebagai alat untuk bisa memperdalami ilmu-ilmu lainnya. Karena ilmu ini berperan penting untuk menjaga kita dari kesalahan berpikir. Dan semua ilmu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya berpikir. Sehingga ilmu mantik menjadi alat yang sangat penting untuk bisa memperdalami ilmu-ilmu lainnya. Oke, mabadi berikutnya adalah an-nisbah. Apa nisbah yang dimaksudkan di sini? Nisbah yang dimaksudkan di sini adalah ai haluhu bil qiyasi ila ulumin ukhra fit tahsil bit taqdimi wat ta'khir. Maksud nisbah di sini adalah apakah ilmu ini harus didahulukan dibandingkan ilmu yang lainnya ataukah harus diakhirkan. Nah, itu adalah nisbah yang dimaksudkan di sini. Kemudian dikatakan wa ilmul mantiq bin nisbah liman yarghabu fi tahqiqil ulumi fahuwa muqaddamun ala sairil ulumi. Bagi mereka yang ingin mentahqiq suatu ilmu, maka dia membutuhkan ilmu mantiq. Apa itu tahqiq? Tahqiq itu maksudnya adalah mencari sesuatu sampai ke akar-akarnya. Misalkan dalam permasalahan ilmu akidah, Allahu maujud, Allah itu ada. Kalau kita ingin mentahqiqnya, maka kita harus mempertanyakan kenapa Allah itu ada. Nah, itu maksudnya tahqiq. Jadi mencari sampai ke akar-akarnya. Kenapa Allah itu harus ada? Oh, buktinya Allah itu ada. Buktinya adalah adanya alam semesta. Alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, kecuali pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah. Oke, itu adalah tahqiq. Mencari dalil dari suatu pernyataan. Kenapa Allah itu ada? Atau misalkan whisky itu halal, whisky itu haram. Kenapa whisky itu haram? Nah, ditahqiq, dicari sampai ke akar-akarnya. Oh, whisky itu haram karena dikiaskan dengan yang namanya khamr. Misalkan. Nah, itu adalah tahqiq. Kalau bagi seseorang yang ingin melakukan suatu tahqiq dalam suatu disiplin ilmu, maka dia membutuhkan yang namanya ilmu mantik. Kalau Anda ingin menjadi suatu ahli, maka Anda harus mentahqiq atau memperdalami dan mencari sesuatu sampai ke akar-akarnya. Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Nah, bagi Anda yang ingin mentahqiq suatu disiplin ilmu,
maka mau tidak mau Anda harus mempelajari yang namanya ilmu mantik. Sehingga ilmu mantik ini bagi Anda yang ingin mentahqiq suatu disiplin ilmu atau bagi Anda yang ingin menjadi suatu ahli dalam suatu disiplin ilmu, maka ilmu mantik ini harus didahulukan sebelum mempelajari ilmu lainnya. Kenapa seperti itu? Li'anna kulla ilmin tasawwurun aw tasdiq. Karena semua ilmu itu tidak akan terlepas dari yang namanya tasawur atau tasdik. Semua ilmu yang ada di kepala kita, apapun itu tidak akan terlepas dari yang namanya tasawur atau tasdik. Entah ada penghukuman atau tidak ada penghukuman. Gak ada kemungkinan ketiga. Sedangkan ilmu mantik itu sendiri, dia mempelajari kaidah seputar tasawur dan kaidah seputar tasdik. Sehingga mau tidak mau kita harus mempelajari yang namanya ilmu mantik. Kenapa ilmu mantik harus didahulukan? Karena ilmu lainnya apapun itu, entah fikih, entah akidah, entah usul fikih, entah hadis, entah nahwu, sorof, atau bahkan kimia, fisika, biologi, itu tidak akan terlepas dari yang namanya tasawur ataupun tasdik. Entah pengetahuan itu ada penghukuman atau tidak ada penghukuman. Dan ilmu yang mempelajari kaidah seputar tasawur dan kaidah seputar tasdik itu ada di dalam ilmu mantik. Sehingga ilmu mantik ini harus didahulukan sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Ammal lughah fa amrun la yus'alu an ahammiyatiha illa anna tahqiqaha aidan yahtaj ilal mantik. Adapun seputar ilmu bahasa, ilmu lughah, maka kita tidak meragukan bahwa ilmu lughah itu adalah ilmu yang sangat penting. Kita tidak meragukan pentingnya ilmu lughah. Kita mengatakan bahwa ilmu mantik itu harus didahulukan dari ilmu-ilmu yang lainnya, termasuk lughah. Bukan berarti kita mengesampingkan ilmu lughah. Kita mengatakan ilmu lughah itu penting. Illa anna tahqiqaha aidan yahtaju ilal mantik. Hanya saja untuk bisa mentahqiq ilmu lughah itu sendiri, dia membutuhkan yang namanya ilmu mantik. Kenapa seperti itu? Lagi-lagi karena semua ilmu tidak lepas dari tasawur dan tasdik. Dan ilmu lughah juga tidak akan terlepas dari tasawur ataupun tasdik. Sedangkan kaidah dalam tasawur dan tasdik itu ada di dalam ilmu mantik. Wat ta'allum bin nisbati liman la yaltafitu ila tahqiqil ulumi la tartiba lahu bainal ulumi bihasabit tab'i. Bal yurattibu bihasabis syarafi aw ghairihi. Adapun bagi mereka yang tidak ingin melakukan tahqiq suatu disiplin ilmu, maka tidak harus mentartib suatu ilmu dengan tartib bit-taba'. Apa itu tartib bit-taba'? Oke, saya jelaskan. Tartib bit-taba'i itu artinya adalah keberadaan yang mutaakhir membutuhkan keberadaan yang mutaqaddim. Akan tetapi, ketika mutaqaddim itu sudah ada, belum tentu mutaakhirnya sudah ada. Misalkan apa? Misalkan seperti sahnya sholat dengan wudhu. Agar sholat kita itu sah, maka kita memerlukan yang namanya wudhu. Gitu ya. Sahnya sholat itu mutaakhir, kemudian wudhu itu merupakan sesuatu yang mutaqaddim. Dia berada di awal. Nah, kemudian sahnya sholat membutuhkan yang namanya wudhu. Berarti yang mutaakhir membutuhkan yang mutaqaddim. Akan tetapi, apakah ketika seseorang itu wudhu, apakah otomatis dia sudah sholat? Belum tentu. Bisa jadi dia belum sholat. Nah, artinya adalah ketika yang mutaqaddim itu terjadi, belum tentu yang mutaakhir itu sudah terjadi. Tapi ketika yang mutaakhir sudah terjadi, maka otomatis yang mutaqaddim sudah terjadi. Karena yang mutaakhir membutuhkan yang mutaqaddim. Nah, itu adalah tartib bit-taba'. Yaitu manakala yang mutaakhir membutuhkan yang mutaqaddim dan manakala yang mutaqaddim terjadi, belum tentu yang mutaakhir terjadi. Itu adalah tartib bit-taba'. Nah, dikatakan bahwa ilmu mantik itu muqaddamun bit-taba'i. Ilmu mantik itu harus didahulukan berdasarkan tartib bit-taba'. Kenapa seperti itu? Karena ilmu-ilmu lainnya itu tidak akan terlepas dari yang namanya tasawur dan tasdik. Sedangkan ilmu mantik membahas kaidah seputar tasawur dan tasdik. Sehingga untuk mentahqiq ilmu-ilmu yang lainnya membutuhkan yang namanya ilmu mantik.
Berarti ilmu lainnya yahtaju ila ilmil mantik, membutuhkan ilmu mantik. Tapi apakah ketika kita sudah mempelajari ilmu mantik, otomatis kita sudah mempelajari atau sudah mentahkik ilmu lainnya? Belum tentu. Belajar ilmu mantik belum tentu kita mentahkik ilmu lainnya. Nah, berarti takodumnya adalah takodum bit-tabai. Karena ketika kita mempelajari ilmu mantik, belum tentu kita mempelajari ilmu yang lainnya. Dan ilmu yang lainnya membutuhkan yang namanya ilmu mantik. Berarti takodumnya bit-tabai sebagaimana sahnya sholat dengan wudhu. Nah, kemudian dikatakan, bagi Anda yang tidak ingin melakukan tahqiq suatu ilmu, maka tidak harus mendahulukan pembelajaran dengan tartib bit-tabai. Nggak harus mantik terlebih dahulu. Bal yurattibu bihasabi syarafi au ghairihi. Tapi Anda bisa mentartib suatu ilmu dengan tartib lainnya. Misalkan tartib bisyaraf. Anda tidak ingin mentahqiq suatu ilmu. Kemudian Anda ingin mempelajari tafsir terlebih dahulu. Kenapa Anda ingin mempelajari tafsir terlebih dahulu? Karena ilmu tafsir itu lebih mulia daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Oh, berarti Anda mentartib suatu ilmu, mentartib pembelajaran dengan tartib bisyaraf. Dan itu tidak ada masalah kalau Anda memang sejak awal tidak ingin mentahqiq suatu ilmu. Tapi kalau Anda ingin mentahqiq ilmu tafsir, Anda ingin menjadi seorang ahli dalam ilmu tafsir, maka mau tidak mau Anda harus mempelajari yang namanya ilmu mantik. Au ghairihi, atau dengan tartib-tartib lainnya. Intinya adalah tidak harus tartib bit-taba'. Kalau memang Anda sejak awal tidak ingin melakukan tahqiq suatu disiplin ilmu. Oke, kemudian mabadi berikutnya adalah al-fadl, keutamaan. Apa keutamaan ilmu mantik? Dikatakan bahwasanya annal mantik yafuqu ala ghairihi minal ulumi, bahwasanya ilmu mantik itu lebih unggul daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Likaunihi aman naf'i fiha idh kullu ilmin tasawwurun aw tasdiqun wa huwa yabhathu fihima. Karena ilmu mantik itu manfaatnya lebih umum. Semua ilmu pasti membutuhkan yang namanya ilmu mantik. Anda ingin mentahqiq ilmu biologi, ingin mentahqiq ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu filsafat, dan lain sebagainya. Ilmu apapun itu pasti membutuhkan yang namanya ilmu mantik. Berarti manfaat dari ilmu mantik itu bisa dirasakan pada semua ilmu. Gitu ya. Nah, karena manfaatnya itu lebih umum, dia mencakup semua ilmu, dia bisa masuk ke semua ilmu, maka dikatakan bahwasanya ilmu mantik itu lebih unggul, lebih afdol daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Dilihat dari sisi bahwa ilmu mantik memiliki manfaat yang lebih umum. Idh kullu ilmin tasawwurun aw tasdiq, karena semua ilmu itu pasti tidak akan terlepas dari tasawur atau tasdik. Wa huwa yabhathu fihima, sedangkan ilmu mantik itu sendiri dia membahas kaidah seputar tasawur dan tasdik. Dia membahas bagaimana cara membuat definisi, bagaimana cara merangkai sebuah qadhiyah, bagaimana merangkai sebuah qiyas, bagaimana merangkai sebuah dalil, dan seterusnya. Qala Imam Al-Ghazali, bahkan Imam Ghazali mengatakan man la ma'rifata bil mantik la thiqata bi ilmihi. Barang siapa yang tidak mempelajari ilmu mantik, maka ilmunya tidak bisa dipercaya. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya ilmu mantik. Kemudian lakinna ba'dhal ulumi yafuquhu min jihatin ukhra. Akan tetapi ilmu selain ilmu mantik bisa jadi lebih unggul daripada ilmu mantik. Dilihat dari sisi yang berbeda. Jadi misalkan ilmu tafsir. Ilmu tafsir lebih unggul daripada ilmu mantik. Dari sisi ilmu tafsir itu membahas kalamullah, membahas tafsir dari kalamullah. Dan kalamullah itu adalah sesuatu yang paling mulia di antara sesuatu yang lain. Dan itu memang benar. Sehingga ilmu tafsir lebih unggul daripada ilmu mantik dilihat dari sisi ilmu tafsir mempelajari syarah atau tafsir dari kalamullah. Adapun dari sisi ilmu mantik itu dia manfaatnya lebih umum, maka dari sisi itu ilmu mantik lebih unggul. Oke, berarti mana yang lebih unggul antara suatu ilmu dengan ilmu yang lainnya tergantung dari perspektif mana. Gitu ya. Kemudian mabadi berikutnya adalah alism, nama. Apa nama dari ilmu ini? Dikatakan bahwasanya wa min asma'i hadzal ilm ilmul mantiq.
Di antara nama dari ilmu ini adalah ilmu mantik. Kemudian wa ilmul mizan. Mizan secara bahasa artinya timbangan atau neraca. Kenapa ilmu ini disebut sebagai ilmul mizan? Karena ilmu mantik ini bisa menimbang apakah cara berpikir seseorang itu benar ataukah tidak. Sehingga ilmu ini disebut sebagai ilmul mizan. Kemudian wa mi'yarul ilmi. Mi'yar secara bahasa artinya juga kurang lebih seperti timbangan, ya, mi'yarul ilm. Imam Al-Ghazali mengarang suatu kitab yang berisi kaidah-kaidah ilmu mantik yang beliau beri nama sebagai kitab Mi'yarul Ilm. Kemudian wal mantik lughatan maknahu. Kemudian mantik secara bahasa artinya ada 3. Yang pertama at-takallum, berbicara. Kemudian idrakul kulliyat, mengetahui sesuatu yang kulli. Kulli ini adalah salah satu di antara istilah ilmu mantik. Singkatnya, kulli itu artinya adalah ma la yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi. Sesuatu yang tidak mencegah banyak afrod saat kita mentasawurkannya. Apa misalkan? Misalkan adalah manusia, insan. Saat kita mentasawurkan manusia di kepala kita bisa mentasawurkan banyak afrod. Kita bisa mentasawurkan banyak individu di kepala kita. Saat kita mentasawurkan insan, maka kita akan tertasawurkan Zaid, Bakar, Muhammad, Sya'bi, Ariel Peter Pan, dan seterusnya. Nah, berarti saat kita mentasawurkan insan, di situ kita tidak tercegah untuk mentasawurkan banyak afrod. Nah, itu adalah sesuatu yang kulli. Lawan dari kulli adalah juz'i. Juz'i artinya ma yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi. Sesuatu yang apabila kita tasawurkan, maka kita akan tercegah untuk mentasawurkan banyak individu. Seperti saat kita mentasawurkan Sya'bi. Sya'bi ini adalah sesuatu yang juz'i. Kenapa? Karena saat kita mentasawurkan Sya'bi, maka akal kita hanya tertuju pada satu orang tertentu saja, yaitu saya. Berarti Sya'bi ini adalah sesuatu yang juz'i. Oke, itu adalah perbedaan kulli dan juz'i. Nah, mantik secara bahasa artinya adalah idrakul kulliyat, bisa mengetahui sesuatu yang kulli. Kemudian makna mantik yang ketiga adalah al-quwah al-mudrikah, atau bahasa lainnya adalah akal. Nah, kenapa ilmu ini disebut sebagai ilmu mantik? Karena pertama, ilmu ini bisa memperkuat argumentasi yang kita ucapkan. Mantik secara bahasa artinya takallum, berbicara atau mengucapkan suatu kalam. Nah, ilmu mantik itu adalah ilmu yang bisa memperkuat argumentasi yang kita ucapkan. Sehingga ilmu ini diberi nama ilmu mantik karena ada kaitannya dengan makna secara lughahnya yaitu at-takallum. Ilmu mantik bisa memperkuat takallum kita, memperkuat argumentasi yang kita ucapkan. Kemudian alasan kedua adalah karena ilmu ini bisa memperkuat pengetahuan kita. Ya. Mantik secara bahasa artinya idrakul kulliyat, mengetahui sesuatu yang kulli. Nah, ilmu mantik itu berguna untuk memperkuat pengetahuan kita. Maksudnya memperkuat di sini adalah kita mengetahui alasan dibalik pengetahuan kita. Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan itu ada? Ya, dibangun sebuah dalil, dibangunlah sebuah qiyas. Nah, ilmu mantik ini membantu pengetahuan kita agar semakin kokoh. Sehingga ilmu ini diberi nama sebagai ilmul mantik. Kemudian alasan ketiga adalah karena ilmu ini bisa memperkuat akal kita atau bisa menyempurnakan akal kita. Ya, mantik secara bahasa artinya al-quwah al-mudrikah, akal, kemampuan untuk mengetahui sesuatu. Nah, ilmu mantik itu bisa memperkuat dan menyempurnakan akal kita. Sehingga ilmu ini diberi nama ilmul mantik. Oke, itu adalah nama dari ilmu ini. Kemudian mabadi berikutnya adalah hukmu ta'allumihi, hukum mempelajari ilmu ini. Apa hukum belajar ilmu mantik? Apakah ilmu mantik itu haram ataukah tidak? Nah, dikatakan i'lam annal mantik qisman. Ilmu mantik itu ada 2 macam. Yang pertama al-makhlut bidhalalatil falasifah. Ilmu mantik yang tercampur dengan akidah filsuf yang menyesatkan. Jadi ada suatu kitab-kitab ilmu mantik yang mana di situ tercampur dengan pemahaman akidah filsuf yang menyesatkan. Salah satunya mereka mengatakan bahwasanya al-alam qadim, alam semesta itu qadim.
Kemudian Allah la ya'lamul juz'iyat. Allah tidak mengetahui perkara-perkara yang juz'i. Allah tidak mengetahui apa yang kita lakukan saat ini. Nah, itu adalah akidah mereka yang menyimpang. Nah, kemudian di antara kitab ilmu mantik ada beberapa yang tercampur dengan pemahaman akidah falasifah yang menyimpang. Ya. Kemudian jenis ilmu mantik yang kedua adalah ghairul makhlut bidhalalatil falasifah, yaitu ada suatu kitab ilmu mantik yang tidak tercampur dengan akidah falasifah yang menyimpang. Apa contohnya? Misalkan kitab As-Sulam Al-Munawwaraq, kitab Sulam Munawwaraq yang dikarang oleh Imam Akhdari. Dalam kitab itu tidak kita temukan akidah filsuf yang menyimpang. Kitab itu sudah dibersihkan dari pemikiran falasifah yang menyesatkan. Kemudian misalkan ada kitab Isa Huji yang dikarang oleh Imam Abhari, yang insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab tersebut. Nah, kitab itu sudah dibersihkan dari pemikiran-pemikiran filsuf yang menyesatkan. Oke, berarti secara umum ilmu mantik ada dua. Ada kitab ilmu mantik yang tercampur dengan akidah filsuf yang menyesatkan, dan ada kitab-kitab ilmu mantik yang tidak tercampur dengan akidah filsuf yang menyimpang. Nah, jenis yang pertama, kitab yang tercampur dengan akidah filsuf yang menyimpang, maka fihi khilaf. Di situ ada sebuah khilaf. Apakah boleh kita mempelajari ilmu mantik yang mana ilmu mantik itu tercampur dengan akidah falasifah ataukah tidak? Khilaf ini disebutkan oleh Imam Akhdari dalam nazam beliau di kitab Sulam Al-Munawwaraq. Wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala thalathatin aqwali. Bahwasanya hukum mempelajari ilmu mantik yang seperti ini, ilmu mantik yang tercampur dengan akidah filsuf yang menyimpang, di situ ada khilaf, ada 3 pendapat. Fabnus Shalahi wan Nawawi harraba. Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi beliau mengharamkan. Nah, perlu dicatat bahwa yang beliau haramkan itu bukan ilmu mantik secara mutlak. Tapi yang beliau haramkan itu adalah ilmu mantik yang tercampur dengan akidah filsuf yang menyimpang. Atau ilmu mantik yang terkontaminasi. Nah, itulah yang diharamkan oleh Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalah. Kenapa beliau mengharamkan? Karena dikhawatirkan orang awam akan ikut atau terjerumus dengan pemahaman mereka yang menyimpang. Sehingga sejak awal mereka mewanti-wanti agar orang awam tidak mempelajari yang namanya ilmu mantik. Tapi ilmu mantik yang beliau haramkan adalah ilmu mantik yang tercampur atau terkontaminasi dengan pemahaman filsuf yang menyimpang. Kemudian Imam Akhdari melanjutkan nazamnya, wa qala qaumun yanbaghi ayyu'lama. Kemudian ada sebagian kaum yang mengatakan bahwa mempelajari ilmu mantik itu boleh. Seperti Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, man la ma'rifata bil mantik la thiqata bi ilmihi. Barang siapa yang tidak mengetahui ilmu mantik, maka ilmunya tidak thiqah, ilmunya tidak dipercaya. Artinya di situ ada anjuran yang sangat kuat dari Imam Ghazali agar kita mempelajari yang namanya ilmu mantik. Kemudian Imam Akhdari melanjutkan nazamnya, wal qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu likamilil qarihah. Mumarisis sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ilas sawabi. Adapun pendapat yang masyhur itu adalah boleh mempelajari ilmu mantik bagi mereka yang sudah mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Bagi mereka yang sudah memiliki akidah yang kokoh, dia sudah mempelajari isi kandungan dari Al-Quran dan Sunnah, baru kemudian orang itu boleh mempelajari yang namanya ilmu mantik. Dan lagi-lagi yang sedang kita bahas saat ini adalah hukum mempelajari ilmu mantik yang terkontaminasi dengan pemahaman filsuf yang menyimpang. Ilmu mantik yang terkontaminasi itu di situ ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan haram, yaitu Imam Nawawi dan Ibnu Shalah. Ada yang mengatakan boleh tanpa syarat, dan ada yang mengatakan boleh tapi dengan syarat. Syaratnya adalah dia sudah belajar Al-Quran dan Sunnah. Kemudian adapun ilmu mantik yang jenis yang kedua, ilmu mantik yang tidak terkontaminasi dengan akidah filsuf yang menyimpang, maka la khilafa fi jawazil ishtighali bih bal huwa fardhu kifayah. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa ilmu mantik yang jenis ini itu hukumnya boleh untuk dipelajari. Bal huwa fardhu kifayah, bahkan ilmu mantik ini yang tidak terkontaminasi ini
dia hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari. Kenapa hukumnya fardu kifayah? Karena untuk bisa memperdalami ilmu akidah, maka kita sangat memerlukan ilmu mantik. Dan mendalami ilmu akidah sampai ke akar-akarnya, itu adalah sesuatu yang fardu kifayah. Bahkan Syekh Bakhit Al-Muti'i mengatakan bahwasanya di dalam radius masafatul qasr, di dalam radius 80 km kurang lebih, harus ada satu orang yang betul-betul menguasai ilmu akidah secara mendalam. Harus ada satu orang yang pakar dalam ilmu akidah dalam radius 80 km. Kenapa? Karena satu orang ini yang nantinya akan menjadi benteng bagi masyarakat sekitar saat ada syubhat seputar akidah. Sehingga dalam suatu desa atau dalam suatu daerah, di radius 80 km harus ada satu orang yang pakar dan ahli dalam ilmu akidah. Sehingga artinya memperdalami ilmu akidah adalah sesuatu yang fardu kifayah. Dan untuk bisa mendalami ilmu akidah, kita sangat memerlukan ilmu mantik. Berarti ilmu mantik itu juga fardu kifayah. Karena ilmu akidah itu fardu kifayah, maka ilmu mantik juga fardu kifayah. Ada suatu kaidah, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tanpanya, sesuatu yang wajib menjadi tidak lengkap, maka sesuatu itu juga wajib. Mempelajari ilmu akidah secara mendalam, fardu kifayah. Wajib secara kifayah. Dan mempelajari akidah secara mendalam tidak akan lengkap, tidak akan berhasil kecuali dengan mempelajari ilmu mantik. Berarti ilmu mantik juga fardu kifayah. Gitu ya. Oke, itu adalah hukum mempelajari ilmu mantik. Oke, sampai sini kita istirahat terlebih dahulu. Bila ingin merapikan catatan, silahkan saya berikan waktu selama 2 menit. Kemudian perlu Anda ketahui bahwasanya Syekh Usama Al-Azhari beliau pernah mengatakan bahwasanya mabadi asyroh ini dia bisa menerima perkembangan. Artinya kita bisa menambahkan mabadi asyroh ini jumlahnya lebih dari 10. Kita bisa menambahkan menjadi 11, 12, 13, dan seterusnya. Yang penting tujuan dari mabadi asyroh ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai ilmu yang akan kita pelajari. Nah, di sini saya akan menambahkan 2 mabadi lagi yang tidak ada di dalam mabadi asyroh. Yaitu saya akan menambahkan mabadi seputar al-abwab, seputar bab. Apa saja bab di dalam ilmu mantik. Kemudian saya akan menambahkan mabadi yaitu ahamul kutub.
kitab-kitab apa saja yang penting di dalam ilmu mantik. Nah, kalau kalian perhatikan di halaman pertama PDF ini saya share di link deskripsi. Nah, di halaman pertama PDF ini saya memberikan judul Al-Mabadi At-Tafsiriyah. Saya tidak memberikan judul Al-Mabadi Al-Ashrah. Kenapa saya tidak memberikan judul sebagai Al-Mabadi Al-Ashrah li ilmil mantik, akan tetapi saya menggunakan judul Al-Mabadi At-Tafsiriyah li ilmil mantik karena mabadi yang saya berikan di sini tidak hanya 10, tapi lebih dari 10, yaitu 12. Sehingga di sini saya memberikan judul sebagai Al-Mabadi At-Tafsiriyah li ilmil mantik. Di antara mabadi-mabadi yang penting bagi ilmu mantik. Oke, mabadi yang ke-11 yang saya tambahkan ini adalah al-abwab. Kenapa saya menambahkan abwab? Oke, saya kasih analogi. Misalkan Anda melakukan sebuah perjalanan dari kota Surabaya sampai ke Jakarta, misalkan. Nah, sebelum melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, maka alangkah baiknya Anda mengetahui rute perjalanan yang akan dilalui. Oh, kalau saya mau ke Jakarta dari Surabaya, maka saya harus melewati kota Tuban misalkan. Kemudian setelah kota Tuban, saya akan menemui kota Semarang. Kemudian setelah kota Semarang, nanti saya akan memasuki kota Bandung. Kemudian setelah kota Bandung, baru kemudian nyampe ke Jakarta misalkan. Nah, artinya adalah sebelum kita melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, maka alangkah baiknya kita mengetahui rute perjalanannya. Agar apa? Agar ketika di tengah perjalanan kita nggak ngambang. Nggak bertanya-tanya, ini kira-kira nyampenya kapan sih? Ini kira-kira berapa jam lagi ya kita bakal nyampe? Ini kira-kira masih jauh nggak? Nah, agar di tengah perjalanan itu kita tidak bertanya-tanya dengan pertanyaan semacam itu, maka alangkah baiknya kita mengetahui rute perjalanannya. Agar kita bisa memperkirakan, bisa mengukur, oh ini 10 menit lagi kita bakal sampai. Oh, kita lagi ada di kota Bandung nih, kira-kira 3 jam lagi lah kita nyampe Jakarta gitu misalkan. Nah, begitupun pada kasus ini. Di sini saya menambahkan mabadi seputar abwab, seputar bab di dalam ilmu mantik secara umum, agar ketika nanti di tengah perjalanan kalian mempelajari ilmu mantik, kalian tidak bertanya-tanya, ini kapan sih hatamnya? Ini kira-kira perjalanan kita belajar ilmu mantik sudah berapa persen ya? Oh, kita sedang berada di bab qiyas. Berarti kurang 25%, insya Allah bentar lagi kita bakal hatam. Ya. Nah, itu adalah salah satu manfaat kita mengetahui bab secara umum dari suatu disiplin ilmu. Ya. Nah, dikatakan ilmu mantik itu memiliki 4 bab. Bab yang pertama adalah al-kulliyat al-khams. Bab yang kedua adalah at-ta'rif atau definisi. Sebagaimana yang kalian ketahui, ta'rif itu berguna untuk mengantarkan kita pada sesuatu yang tidak kita ketahui tasawurnya. Saat Anda misalkan tidak mengetahui apa itu Jipang, kemudian saya menyusun perkara-perkara yang Anda ketahui untuk bisa sampai pada apa itu Jipang. Nah, kumpulan perkara-perkara yang Anda ketahui untuk bisa sampai pada sesuatu yang tidak Anda ketahui tasawurnya, itu disebut sebagai at-ta'rif, definisi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan definisi, dia terkandung beberapa komponen-komponen. Misalkan saya katakan Jipang adalah at-ta'am al-khas fi Pasuruan. Dalam kalimat at-ta'am al-khas fi Pasuruan, makanan khas kota Pasuruan, di situ terkandung beberapa komponen-komponen kalimat. Nah, komponen-komponen penyusun dari sebuah definisi itu namanya al-kulliyat al-khams. Komponen penyusun dari sebuah definisi itu tidak akan terlepas dari yang namanya al-kulliyat al-khams. Nah, sehingga al-kulliyat al-khams yang mana dia itu menjadi komponen dari sebuah definisi, maka kulliyat khams ini diberi nama sebagai mabadi'ut tasawwurat. Kemudian ta'rif itu disebut sebagai maqasidut tasawwurat. Inti dari sebuah tasawwur adalah ta'rif. Dengan ta'rif kita bisa mengetahui tasawwur dari sesuatu yang awalnya tidak kita ketahui. Sehingga ta'rif disebut sebagai maqasidut tasawwurat, inti dari sebuah tasawwur. Sedangkan kulliyatul khams itu merupakan komponen penyusun dari sebuah definisi. Makanya kulliyatul khams disebut sebagai mabadi'ut tasawwurat.
Oke, kemudian bab yang ketiga adalah al-qadaya wa ahkamuha, seputar qadiyah dan hukum-hukum dari qadiyah. Kemudian bab yang keempat adalah al-qiyas atau hujjah. Nah, sebagaimana yang kalian ketahui, qiyas itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kita pada sesuatu yang tidak kita ketahui tasdiknya. Sebagaimana yang sudah saya contohkan, seperti katakanlah Anda tidak mengetahui apakah sholat itu harus menggunakan niat ataukah tidak. Oh, berarti Anda tidak mengetahui hukum atau tasdik dari apakah sholat harus menggunakan niat ataukah tidak. Kemudian Anda menyusun beberapa perkara bahwasanya as-sholatu ibadah wa kullu ibadah la budda minan niyah. Salat itu adalah ibadah dan semua ibadah itu harus menggunakan niat. Nah, gabungan dari dua pernyataan ini, as-shalah ibadah wa kullu ibadah la budda minan niyah, ini disebut sebagai qiyas. Yang mana qiyas bisa mengantarkan kita pada sesuatu yang tidak kita ketahui tasdiknya. Qiyas tadi bisa mengantarkan kita pada hukum bahwa ternyata sholat itu harus menggunakan niat. Nah, kemudian dalam suatu qiyas, dia tersusun dari beberapa komponen. Nah, komponen penyusun dari sebuah qiyas itu namanya qadiyah. As-shalah ibadah itu adalah qadiyah. Wa kullu ibadah la budda minan niyah itu adalah qadiyah. Berarti qadiyah ini merupakan komponen penyusun dari sebuah qiyas. Makanya al-qadaya wa ahkamuha disebut sebagai mabadi'ut tasdiqat. Karena dia merupakan komponen penyusun dari sebuah qiyas. Kemudian qiyas itu sendiri dia disebut sebagai maqasidut tasdiqat, inti dari sebuah tasdik. Ya. Oke, berarti kesimpulannya bab dari ilmu mantik itu ada 4. Yang pertama al-kulliyat al-khams, kemudian yang kedua ta'arif, kemudian yang ketiga adalah al-qadaya wa ahkamuha, kemudian yang keempat adalah qiyas. Ini adalah bab dalam ilmu mantik. Nah, setelah Anda mengetahui bab dari ilmu mantik, maka ketika nanti di tengah perjalanan kita belajar ilmu mantik, Anda tidak lagi bertanya-tanya, kapan sih hatamnya? Ini kira-kira kita belajar sudah berapa persen ya? Oh, sekarang saya sudah berada di bab qadiyah misalkan. Kita sedang berada di bab al-qadaya wa ahkamuha. Oh, berarti kira-kira tinggal 50% insya Allah kita bakal hatam. Gitu ya. Nah, Anda bisa memperkira-kirakan kapan hatamnya. Kemudian ini sudah berapa persen dari perjalanan belajar ilmu mantik. Gitu. Nah, kemudian mabadi berikutnya adalah ahammul kutub. Beberapa daftar kitab-kitab penting dalam ilmu mantik. Kenapa saya menambahkan mabadi ini? Karena yang namanya pencari ilmu, maka kita harus banyak membaca berbagai referensi. Nah, saya menambahkan mabadi ini agar kalian itu bisa mengetahui referensi apa saja yang bisa saya jadikan pegangan dalam perjalanan mempelajari ilmu mantik ini. Apa saja kitab-kitab mu'tamad yang bisa saya jadikan pegangan. Kemudian bagaimana urutan atau level dalam mempelajari ilmu mantik. Kitab mubtadi'nya itu kitab apa, mutawasitnya kitab apa, muntahinya itu kitab apa. Nah, untuk kitab mubtadi' kita bisa menggunakan kitab As-Sulam Al-Munawwaraq yang dikarang oleh Imam Akhdari atau bisa menggunakan kitab Isahuji yang dikarang oleh Imam Al-Abhari. Ada ulama yang mengajarkan kitab Sulam sebagai kitab mubtadi' dan ada ulama yang mengajarkan kitab Isahuji sebagai kitab mubtadi' dan ada beberapa ulama yang menjadikan dua kitab ini sebagai kitab mubtadi' dalam pembelajaran. Selagi bisa menggabungkan keduanya, maka tentu lebih baik kita menggabungkan keduanya. Kita mempelajari kitab Sulam sekaligus kitab Isahuji. Akan tetapi kalau memang harus disuruh memilih, maka saya lebih memilih kitab Isahuji dibandingkan kitab Sulam Munawwaraq. Kenapa seperti itu? Karena Syekhul Azhar, Al-Imam Hasan Al-Attar, dalam hasyiyah beliau atas Sulam, beliau mengatakan, وَظَنِّي أَنَّ مَتْنَ إِسَاهُجِي أَسْلَسُ سَابَقًا وَأَكْثَرُ تَحْرِيرًا وَأَدَقُّ تَرْتِيبًا. Beliau mengatakan, menurut saya, kitab Isahuji itu jauh lebih detail, lebih lengkap, dan susunannya jauh lebih rapi. Nah, beliau menulis syarah atas Sulam, tapi justru yang dipuji adalah kitab Isahuji, bukan Sulam. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena memang kenyataannya
kitab Isaguchi itu jauh lebih rapi, lebih detail. Saya kasih contoh misalkan, dalam pembahasan Al-Kulliyat Al-Khoms. Di dalam kitab Sulamun Naurok, pembahasan Kulliyatul Khoms yang terdiri dari 5 kulli, yaitu jins, fasl, nau, khosoh, dan arad am. Di situ Imam Akhdari tidak menyebutkan definisi dari masing-masing Kulliyatul Khoms. Padahal Kulliyatul Khoms itu termasuk pembahasan yang sangat penting. Karena Kulliyatul Khoms itu termasuk dalam Mabadi'ut Tasawwurat. Sayangnya, Mabadi'ut Tasawwurat ini beliau tidak memberikan definisi pada masing-masing Kulliyatul Khoms. Dan itu sangat disayangkan. Adapun kalau di kitab Isaguchi beliau menyebutkan definisi masing-masingnya. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa kitab Isaguchi itu jauh lebih bagus daripada kitab Sulamun Naurok. Selain itu, kitab Isaguchi ini secara uslub dan tartibnya itu mirip dengan kitab level muntahi yaitu Syamsiyah. Sehingga menurut saya akan sangat bagus sekali kalau kita memulai belajar mantik menggunakan kitab Isaguchi daripada menggunakan kitab Sulam. Kenapa? Karena uslub dan tartibnya itu mirip dengan kitab level muntahi yaitu kitab Syamsiyah. Sehingga kalau suatu saat kita sudah masuk ke level muntahi, maka kita sudah terbiasa dengan gaya bahasa dan susunan yang seperti ini. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa kitab Isaguchi itu jauh lebih bagus daripada kitab Sulamun Naurok. Walaupun dari sisi lain, kitab Sulamun Naurok juga memiliki keunggulan, yaitu mudah dihafal. Karena kitab Sulam itu susunannya berupa nazom. Yang berupa nazom itu lebih mudah untuk dihafalkan daripada yang berupa nasr. Nah, kitab Isaguchi bukan berupa nazom, tapi berupa nasr. Oke, ala kulli hal, atas berbagai pertimbangan, di sini saya lebih mengutamakan kitab Isaguchi daripada kitab Sulamun Naurok. Makanya dalam kelas kali ini saya menggunakan kitab Isaguchi. Kemudian di sini saya mencantumkan berbagai syarah dari masing-masing matan yang bisa kalian jadikan pegangan dan bisa kalian jadikan rujukan. Dari syarah Sulamun Naurok yang saya rekomendasikan adalah yang pertama syarah Damanhuri atau yang biasa diberi judul Idhahul Mubham. Syarah ini merupakan syarah yang paling banyak dijadikan pembelajaran dalam berbagai halaqah. Kemudian ada syarah namanya Syarhul Jundi yang dikarang oleh Syekh Jundi. Syarah ini kalau menurut saya jauh lebih detail dibandingkan kitab Idhahul Mubham. Kemudian ada syarah Malawi. Syarah Malawi itu ada dua. Ada syarah Malawi As-Shaghir dan ada syarah Malawi Al-Kabir. Pada mulanya Imam Malawi beliau mengarang syarah Malawi Al-Kabir. Beliau mengarang suatu syarah atas Sulamun Naurok, tapi syarahnya ini sangat panjang. Ya. Kemudian karena terlalu panjang, akhirnya beberapa kerabat beliau meminta untuk dibuatkan kitab yang jauh lebih ringkas. Akhirnya Imam Malawi mengarang suatu kitab yang jauh lebih ringkas, namanya Syarhul Malawi As-Shaghir. Kemudian kitab berikutnya adalah Hasyiyah Al-Bajuri. Hasyiyah Bajuri ala As-Sulam Al-Munawwaraq. Hasyiyah Bajuri ini sebenarnya Hasyiyah Bajuri ini pada dasarnya sebenarnya syarah. Dia merupakan penjelasan dari matan, bukan penjelasan dari syarah. Ya. Jadi kitab itu ada 3 tingkatan. Ada yang berupa matan, ada yang berupa syarah, dan ada yang berupa hasyiyah. Matan itu kitab ringkasan. Kemudian syarah merupakan penjelasan dari matan. Itu namanya syarah. Kemudian penjelasan dari syarah itu namanya hasyiyah. Nah, Hasyiyah Bajuri pada dasarnya itu merupakan penjelasan dari matan Sulamun Naurok. Dia bukan penjelasan dari syarah. Akan tetapi karena kitab ini terlalu panjang, kemudian gaya kepenulisan beliau itu seperti hasyiyah, maka kitab ini disebut sebagai Hasyiyah Al-Bajuri, tidak disebut sebagai Syarhul Bajuri. Kemudian ada satu kitab lagi yang saya rekomendasikan yaitu Hasyiyah Al-Attar. Hasyiyah Al-Attar ini kitab yang sangat bagus dan bisa kalian baca, bisa kalian jadikan pegangan. Imam Attar beliau terkenal sebagai seorang yang ketika menulis kitab beliau selalu menulis dengan gaya yang detail.
Nah, hasyiah ator juga sama. Hasyiah ator itu pada dasarnya bukan hasyiah. Pada dasarnya itu syarah, cuman karena tulisan beliau itu terlalu panjang, kemudian gaya kepenulisannya itu seperti hasyiah, maka kitab beliau diberi nama Hasyiah Al-Athar, tidak diberi nama Syarhul Athar. Kemudian untuk kitab Isaguchi, di sini ada beberapa syarah. Yang pertama ada syarah Syekh Zakaria Al-Ansari atau yang biasa disebut sebagai Syarhul Matla'. Kemudian ada Syarhul Fannari. Syarhul Fannari itu adalah syarah yang paling sulit dan paling detail di antara syarah terhadap Isaguchi. Kalau mau syarah yang lebih mudah, kalian bisa baca syarah Syekh Zakaria Al-Ansari atau Al-Matla'. Kitab Matla' dia memiliki hasyiah, ada namanya Hasyiah Al-Mallawi, kemudian ada Hasyiah Al-Attar. Kemudian kalau syarah Fannari, dia memiliki beberapa hasyiah, ada yang disebut sebagai Hasyiah Qaul Ahmad, kemudian ada Hasyiah Qorha Khalil. Kemudian ada syarah dari Isaguchi namanya Mughnit Thullab. Nah, dua kitab ini, kitab Sulam ataupun kitab Isaguchi, itu merupakan kitab level mubtadi'. Kalau Anda bisa menggabungkan keduanya, maka itu lebih baik. Nah, pada kelas kali ini, saya akan berusaha untuk menggabungkan dua kitab itu. Kalau misalkan ada nazom penting dalam kitab Sulamun Nawrok, maka saya akan menukilkan nazom tersebut. Sehingga harapannya, setelah kalian menyelesaikan kelas ini, kalian bisa memahami kitab Isaguchi sekaligus kitab Sulamun Nawrok. Akan tetapi, yang perlu diingat adalah karena kelas ini adalah kelas Isaguchi, bukan kelas Sulam, maka yang menjadi prioritas dan yang akan kita baca matan dari awal sampai akhir adalah matan Isaguchi, bukan matan Sulam. Adapun matan Sulamnya hanya sekedar saya comot saja. Saya comot beberapa nazom dari Sulamun Nawrok yang saya rasa penting untuk saya nukilkan. Kemudian untuk level mutawasid ada kitab namanya At-Tahdzib yang dikarang oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani. Kitab Tahdzib ini memiliki beberapa syarah, salah satunya syarah Al-Khabisi. Syarah Khabisi ini dijadikan sebagai diktat kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian syarah Khabisi ini dia memiliki beberapa hasyiah, salah satunya adalah Hasyiah Ad-Dasuqi. Hasyiah Ad-Dasuqi itu merupakan hasyiah yang paling mudah. Imam Ad-Dasuqi ketika beliau mengarang kitab, corak beliau itu biasanya menggunakan bahasa yang lebih mudah. Kemudian ada hasyiah namanya Hasyiah Al-Himsi. Kemudian ada Hasyiah Ibnu Sa'id. Kemudian ada Hasyiah Al-Attar. Nah, tiga hasyiah yang terakhir ini, Hasyiah Al-Himsi, kemudian Hasyiah Ibnu Sa'id, kemudian Hasyiah Al-Attar, alangkah baiknya dibaca secara berurutan. Kenapa seperti itu? Karena hasyiah yang kedua, yaitu Hasyiah Ibnu Sa'id, seringkali mengkritik hasyiah yang pertama, yaitu Hasyiah Al-Himsi. Nah, sehingga untuk bisa memahami kalam dari Ibnu Sa'id, maka kita perlu memahami kalamnya Al-Himsi secara utuh. Kemudian datang Imam Al-Attar, yang mana Imam Al-Attar ini beliau meringkas dan mentahkik kalamnya Syekh Al-Himsi dan Ibnu Sa'id. Jadi beliau Imam Al-Attar menggabungkan dua hasyiah, yaitu hasyiah dari Himsi dan hasyiah Ibnu Sa'id, kemudian beliau mentahkik. Beliau merojihkan mana yang lebih rojih. Sehingga ahsannya kalau Anda ingin membaca tiga hasyiah ini, Anda baca secara berurutan. Dimulai dari hasyiah Al-Himsi, kemudian hasyiah Ibnu Sa'id, kemudian hasyiah Al-Attar. Kemudian di antara syarah yang penting ada syarah Al-Yazdi. Syarah Al-Yazdi ini juga tidak kalah penting dari syarah Al-Khabisi. Syarah Al-Yazdi dikatakan memiliki banyak sekali hasyiah. Bahkan ada yang mengatakan kalau di total, hasyiah dari syarah Al-Yazdi ini mencapai 50 hasyiah. Nah, hasyiah yang paling penting itu ada hasyiah Al-Kanawi. Oke, itu adalah level mutawasid dari tangga pembelajaran ilmu mantik. Kemudian, untuk level muntahi, level akhir, ada kitab Asy-Syamsiyah yang dikarang oleh Imam Al-Katibi. Kemudian di antara syarah yang paling penting atas Syamsiyah ini ada syarah yang ditulis oleh Imam Qutbuddin Ar-Razi yang diberi nama Tahrirul Qawaid Al-Mantiqiyah. Beliau, Imam Qutbuddin Ar-Razi, berguru kepada Imam Qutbuddin Asy-Syirazi.
Kemudian beliau juga berguru kepada Imam Aduddin Al-Iji, yang mana beliau-beliau ini termasuk muhakkik, termasuk ulama yang pakar dan detail. Kemudian Imam Qutbuddin Ar-Razi ini juga menjadi guru bagi Imam Sa'duddin At-Taftazani, yang mana Imam Sa'duddin Taftazani ini merupakan pengarang dari kitab Tahdzib. Dan beliau, Imam Qutbuddin Ar-Razi, juga menjadi guru bagi Al-Imam Said Syarif Al-Jurjani, yang mana nantinya si murid ini, Imam Said Syarif Al-Jurjani, beliau mengarang hasyiah atas Tahrirul Qawaid Al-Mantiqiyah dan menjadi hasyiah yang paling bagus dan paling detail. Kemudian syarah yang kedua atas Syamsiyah, ada syarah yang ditulis oleh Imam Taftazani. Jadi Imam Taftazani, beliau mengarang matan, yaitu kitab Tahdzib. Kemudian sekaligus beliau juga mengarang hasyiah atas kitab Syamsiyah. Oke, itu adalah daftar kitab-kitab penting yang bisa kalian jadikan pegangan dan bisa kalian jadikan rujukan. Kitab-kitab yang saya sebutkan tadi itu bisa Anda beli di maktabah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun.